Itu yang kita benerin. Jadi imunnya tuh diajarin lah bahasa gampangnya. Ini nggak usah begini loh, ini temen nih bukan musuh. Tapi pengobatan ini jangka panjang. Nah, solusinya bagaimana? Kalau saya memandang, ya perlu ada bagaimana si imun ini dibenarkan. Ini cara pandang saya ya. Imun itu dibenarkan. Gimana cara membenarkan imun? Yang pertama, siapa yang mengendalikan imun itu dulu? Allah. Berarti harus dekat sama Allah dulu. Kalau anak-anak ajak dia ibadah. Ya, jangan dibikin stres, jangan diomelin mulu. Ya, kasih sayangnya harus bagus, nanti bisa ikut nih kelas growth and development Dr. Mona. Ya, betul. Ya, jadi bisa begitu tuh. Karena anak yang stres pun juga jadi berdampak buruk tuh buat perkembangan psikologi. Ya, jadi begitu dulu. Jadi siapa yang mengendalikan ini? Terus kemudian berikanlah tanaman obat yang bersifat memodulasi imun. Modulasi itu apa ya? Ngajarin imun. Jadi di dalam tubuh kita itu ada apa ya? Bermacam-macam fungsi imunitas tubuhnya. Ya, ada kita namanya limfosit T. Limfosit T, ada limfosit T itu dibagi lagi. Limfosit T sitotoksik, limfosit T regulator, limfosit T helper, nah kayak gitu-gitu. Jadi yang dibenerin itu yang regulatornya atau modulasinya. Jadi di imunomodulating. Itu yang kita benerin. Jadi imunnya tuh diajarin lah bahasa gampangnya. Ini nggak usah begini loh, ini temen nih bukan musuh gitu. Tapi pengobatan ini jangka panjang, ya tidak dalam jangka singkat, ya sambil pendekatan diri kepada Allah. Terus kemudian diobati gejala-gejala yang muncul. Misalnya ketika ada nyeri sendi, biasanya saya berikan beberapa tanaman obat yang untuk menghilangkan nyeri. Ketika ada peradangan sendi, diberikan tanaman obat yang untuk anti radang. Contohnya apa? Serai, kencur, misalnya seperti itu. Jadi selebihnya tinggal simptom. Tapi pengobatan yang paling utama adalah pendekatan kepada sang kholik, terus kemudian memodulasi imun, gitu kan, supaya imunnya menjadi benar kembali, gitu ya, dan terapi support. Kita tidak kita perhatikan yang kita berikan kepada anak kita mungkin terlalu tinggi gula, terlalu tinggi garam dari sejak dia kecil. Kemudian banyak makan makanan instan. Insya Allah sih halal ya, tapi tidak toyib. Nah, yang tidak toyib ini kita kumpul-kumpulin di badan anak kita dan mungkin di badan kita juga. Akhirnya muncullah ketika dia usia. Kalau anak saya tuh dari sejak remaja umur 13-14 tahun ya, tapi memang setelah umur 17 tahun yang akhirnya dia masuk rumah sakit, sama Bu, seperti ini autoimunnya yang rematik ya. Jadi tangannya tidak bisa bergerak, selalu sakit dan sebagai kalau jalan selalu jatuh. Jadi ketika eh, dan memang diberikan seperti dokter Agus bilang tadi dikasih steroid ya per berat badan sehingga perutnya sakit, punggungnya sakit, tulang-tulangnya juga nyeri. Nah, itu efek samping dari obat tersebut. Jadi mulailah waktu itu saya ganti ya dengan menggunakan imunomodulator yaitu menggunakan habatus sauda ya kemarin itu ya dokter ya. Jadi saya menggunakan habatus sauda dan alhamdulillah anak tersebut akhirnya lama-lama dan saya juga yang jelas saya bilang jangan ini lagi ya, udah jangan ditinggalkan lah gitu yang instan-instan ditinggalkan. Jadi mulai sejak dia sakit itu kita tidak pernah lagi namanya mengkonsumsi makanan-makanan instan. Jadi alhamdulillah mie instan sudah tidak pernah bertahun-tahun di dalam rumah kita tuh belum ada lagi Bu gitu ya. Mie instan nggak ada gitu kan ya sosis, nugget segala macam kita sudah tidak lagi mengonsumsi dan lebih banyak akhirnya menggunakan mengonsumsi kita makanan tuh makanan yang whole food. Jadi sayurnya itu memang benar dari pasar belinya dan sebagainya. Itu ternyata setelah awalnya cukup intens menggunakan habatus sauda, dibilang apakah cukup lama? Tadi Dokter Agus bilang lama ya pengobatannya. Dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh anak saya, lamanya itu mungkin
nggak sampai 2 tahun lah ya dok ya. Alhamdulillah anak tersebut ya anak saya itu sekarang ya menggunakan habatus sauda itu hanya untuk ini aja Bu, hanya untuk maintenance saja dan dia masih gitu suka dia pakai habatus sauda itu sebagai maintenance, dia cuma minum 1 kali 2 dan alhamdulillah keluhannya sama sekali tidak pernah muncul lagi.